Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Anyway teman-teman sekalian, makasih banyak nih udah setia mantengin konten gua, ngedukung channel ini sampai udah kayak sekarang. Dan juga thanks banget ya buat kalian yang udah ikut berlangganan, yang udah donasi super thanks berapapun besarannya, makasih banyak ya. Gua doain semoga rezekinya makin nambah, dilipat gandakan sama pemilik semesta, amin. Oke, balik lagi di video lainnya guys. Jadi gini, pernah kepikiran nggak kalau kadang jurus paling mantep tuh sebenarnya nggak ngapa-ngapain? Iya bener, nggak ada chat, nggak ada telepon, nggak ada klarifikasi panjang malam-malam, cuman satu keputusan kecil buat diem aja. Nah justru dari situ dia malah jadi kepikiran terus sama kamu. Karena bukan sekadar sunyi yang bikin dia gelisah, tapi momen pas dia ngira kamu bakal nungguin, ternyata kamu malah upgrade diri. Pas dia nyari perhatianmu tapi yang dia temuin justru ketenangan, di situ ego dia berhenti kamu suapin. Kamu udah nggak ngejar-ngejar kepastian lagi, tapi fokus bikin diri kamu makin bersinar di jalurmu sendiri. Nah, perubahan dari yang dulunya gampang tersedia secara emosional, jadi cuek berkelas itu bikin otaknya kepental jauh. Dia nggak cuma mikir, kemana sih? Tapi juga mulai sadar, apa yang udah gue ilangin ya? Kamu udah cabut zona nyamannya. Bukan berarti kamu dingin, tapi kamu udah selesai nungguin. Dan justru itu yang bikin kamu susah banget dilupain. Karena begitu kamu berhenti muter-muter di dunia dia, kamu berubah jadi misteri yang bikin dia frustasi. Orang yang dulu dia kira nggak bakal pergi, tiba-tiba beneran jalan aja. Nggak ada ribut, nggak ada drama, cuma diem dan punya harga diri. Itu yang nggak pernah dia siapin, dan yang nggak bakal bisa dia lupain. Karena pas kamu berhenti nunggu, dia mulai kehilangan akal sehatnya sendiri. Tahu nggak apa yang paling nyesek? Yang bikin orang benar-benar kebawa pikiran sampai muter-muter nanya, gue salah apa ya? Itu bukan chat marah-marah, bukan telepon lebay, apalagi pesan panjang penuh drama. Tapi justru diem, plus upgrade diri, itu kuncinya. Jadi bukan cuma soal sunyi, tapi apa yang kamu lakuin pas lagi sunyi itu yang bikin gamenya berubah total. Udah siap? Oke, let's break it down teman-teman. Nah, lanjut ya. Diam yang lebih berisik dari chat spam. Gini ya, diem tuh sering disangka trik tarik ulur doang, kayak lagi main game cinta-cintaan. Padahal diem yang level dewa tuh beda. Kamu nggak cuma nge-freeze komunikasi, tapi sambil upgrade diri, glow up, hidup makin asik. Nah itu baru bikin dia kepikiran sampai migrain. Soalnya kelihatan jelas kalau kamu udah nggak lagi ngorbit di validasi dia. Yang tadinya ngerasa aman, tiba-tiba jadi, lah kok gue bisa goyang? Efek paling nyelekit tuh ada di kontrasnya cuy. Bayangin biasanya tiap pagi kamu ngucapin good morning, nge-spam chat, jadi orang paling standby. Tahu-tahu kamu ngilang, tapi malah makin kinclong hidupnya. Nah itu kontrasnya kayak setrum 220 volt ke kepala dia. Absennya kamu nggak kosong, malah penuh sama energi baru yang dia udah lost. Dari situ muncul pertanyaan random yang ngeselin buat dia. Dia udah move on ya? Jangan-jangan ada gebetan baru? Kok dia glowing banget, sementara gue masih stuck kayak gini? Sunyi kamu justru jadi suara paling berisik di kepalanya. Tiap kamu upload story, tiap foto nongol, dia jadi stalker dadakan. Scroll-scroll, replay chat lama. Padahal, nggak ada notifikasi dari kamu lagi. Dan makin kamu adem ayem, makin rusuh isi otaknya. Yang gokil, tiba-tiba kamu balik lagi jadi misteri. Bukan karena sembunyi, tapi karena kamu udah nggak ngemis-ngemis spotlight. Kamu nggak reaktif, nggak ngejar, nggak minta please stay. Kamu cuman evolve. Dan itu bikin dia pening sendiri. Apa maksud diamnya dia nih? Nah yang paling brutal, pas kamu cabut semua atensi, waktu, effort yang dulu kamu kasih kayak gratisan, baru deh dia ngeh betapa mahalnya itu semua. Dari craving lahir regret. Dari regret lahir obsesi. Akhirnya kamu jadi penghuni tetap di kepalanya 24/7 tanpa bayar kosan. Tapi catet ya, semua ini cuman jalan kalau diam kamu dibarengin upgrade diri. Kalau cuman diem sambil berharap dia notice, itu mah bukan power. Itu idle mode guys. Nah lanjut ya. Power asli ada di kamu yang udah nggak available. Gini, power paling brutal tuh nongol pas kamu udah nggak available alias tersedia lagi. Bukan karena kamu sok jual mahal, tapi karena hidup kamu udah penuh. Healing, ketawa bareng temen, sibuk upgrade diri, sibuk jatuh cinta lagi, sama hidup kamu sendiri. Nah itu yang bikin dia kaget setengah mati. Karena kamu diam bukan buat strategi, tapi karena emang udah sadar value diri kamu segede itu.
Dan sekali kamu sadar, udah nggak bisa balik jadi budak validasi lagi. Di sini kamu juga akhirnya ngeh, anjir, selama ini gue ngasih makan egonya kebanyakan. Tiap chat basi, tiap double text, tiap kamu ngelesin sikapnya yang nggak jelas, itu semua potongan power kamu yang kebuang percuma. Realitanya pahit, makin kamu kasih tanpa dihargain, makin turun nilainya di mata dia. Yang bikin orang ke-trigger justru pas akses itu ditarik. Suplai atensi yang biasanya gratis tiap hari, tiba-tiba stop. Itu bukan cuma bikin kaget, itu bikin dia kayak sakau. Dan kerennya, diam yang asli tuh nggak pakai drama. Nggak pakai caption sindir-sindir, nggak pakai pidato panjang. Justru makin tenang, makin nusuk. Diam kamu ngomong keras. Gue udah nggak available buat remah-remah atensi kamu. Yang kamu tinggalin ke dia bukan closure, tapi blank spot yang otaknya bakal isi sendiri. Dan itu jauh lebih nyiksa daripada kamu ngoceh 1000 kata. Tapi catat, banyak yang gagal di sini. Baru tahan seminggu diem, langsung panik. Aduh, gimana kalau dia lupa gua? Terus buru-buru ngechat, akhirnya semua progres mental hancur. Padahal transformasi aslinya justru lahir pas kamu tahan diem, sampai dia benar-benar merasa kehilangan. Dia baru ngeh kalau orang yang dulu dia kira bakal stay selamanya, ternyata bisa cabut beneran. Dan kalau ujung-ujungnya dia nggak peduli, ya udah, malah bagus. Kamu nggak butuh orang yang bisa kehilangan kamu tapi tetap santai. Kalau dia beneran nggak nyari, berarti dia nggak pantas dapat akses ke energi, hati, dan waktu kamu. Sesimpel itu. Hal paling seksi itu bukan ngemis biar dia sadar value kamu, tapi kamu sadar sendiri. Sampai kamu stop ngasih energi ke orang yang nganggep kamu cuman opsi. Nah lanjut ya. Level boss. Diam yang bikin kamu naik kelas. Gini guys. Momen paling mind-blowing tuh pas kamu berhenti ngasih makan egonya, terus mulai ngasih makan jiwa kamu sendiri. Di situ game langsung kebalik. Kamu cabut tanpa drama, tanpa validasi, tanpa nangis lebay, cuma diam sambil bangun hidup kamu lagi. Dan percaya deh, pesan kayak gitu jauh lebih kenceng daripada 1000 curhatan panjang. Orang banyak salah kaprah, ngira diam itu lemah. Padahal diam yang lahir dari clarity justru jadi jurus paling brutal. Karena siapa yang bisa tahan tenang paling lama, itu yang pegang kendali. Kamu berhenti main kejar-kejaran, berhenti jadi fireman tiap dia bikin drama. Sekarang, ruang yang biasanya kamu isi dengan atensi dan cinta jadi kosong. Dan kosong itu berisik banget di kepalanya. Yang lebih ngena, diam kamu bukan pasif. Itu tanda kalau kamu udah nggak available lagi secara emosional. Kamu nggak perform buat dapetin atensi siapapun, nggak butuh reaksi dia buat ngerasa bernilai. Dari reaktif, kamu jadi magnetik. Dari ngejar, kamu jadi misteri. Indifference asli itu bukan pura-pura cuek, tapi udah nggak ada lagi dorongan buat cari kepastian dari orang yang emang nggak pernah bisa ngasih. Itu confidence. Dan diam kamu yang ngomongin semua. Dan jelas, yang pertama kena hantam itu egonya. Dia biasa main api tanpa kebakar, biasa ngarep kamu meledak biar bisa bilang, tuh kan dia masih peduli. Tapi sekarang kamu nggak ngasih apa-apa. Kamu tarik energinya, tarik aksesnya, dan tinggalin ruang kosong yang bikin dia harus duduk bareng salahnya sendiri. Makanya diam yang kayak gini bukan silent treatment, tapi hadiah buat diri kamu sendiri. Hadiah berupa ruang, perspektif, dan ketenangan. Kamu sibuk hidup, sibuk grow, sibuk jatuh cinta lagi sama hidup kamu sendiri. Sementara dia sibuk nge-replay masa lalu dan mikirin kenapa orang yang dulu gampang dia dapat sekarang malah unavailable. Indahnya lagi, move diam ini elegan banget. Kamu berhenti reaktif, berhenti joget demi remah-remah, dan ironinya justru di titik itu dia makin kepikiran kamu. Karena safety netnya hilang, genggaman kamu udah nggak ada, dia sendirian di keheningan. Itu lebih nyakitin daripada ribuan kata marah. Dan ujungnya, power paling gila kadang justru ada di nggak ngapa-ngapain. Kamu nggak ngejar, nggak nelpon, nggak bikin drama. Kamu diam, damai, hadir. Biarlah diam yang kerja, biarlah diam yang ngirim pesan yang kata-kata nggak mampu. Karena begitu kamu sadar udah kebanyakan ngemis remah-remah, udah kebanyakan jelasin, udah kebanyakan ngebengkokin diri, itu tandanya bukan waktunya debat. Itu waktunya cabut, tapi cabut dengan dignity. Oke, lanjut lagi ya. Hilang elegan, diam yang bikin rusuh di kepalanya. Jadi gini, hilang dengan dignity alias kepala tegak itu bukan main games. Tapi pilihan buat jagain damai diri sendiri daripada ribut ngemis dihargai.
Karena makin kamu ribut minta dianggap, makin kelihatan kamu cuma opsi. Nah pas dia udah expect kamu bakal reaktif, bales chat, ngeledak, minta kejelasan, yang muncul malah diem total. Skrip langsung mental, polanya patah, dan dia bengong. Barusan apa yang kejadian? Dan catet, ini bukan ghosting. Ghosting itu reaktif, childish, biasanya karena sakit hati. Hilang elegan beda level, tenang, dewasa, driven sama self-respect. Kamu cabut bukan buat bikin dia ngerasa bersalah, tapi karena kamu berhenti nyalurin energi ke hal yang udah nggak worth it. Keputusan kecil, tapi impact-nya gila. Karena yang kamu tinggalin bukan cuma ruang kosong, tapi tanda tanya gede yang bikin dia insomnia. Pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban itu yang paling nyiksa. Kenapa dia nggak reaksi? Kenapa nggak nyoba lagi? Apa gua beneran kehilangan dia? Otak manusia benci blank spot. Closure bikin nyaman, tapi kamu cabut tanpa klarifikasi, tanpa drama. Diam kamu ngegas lebih kenceng dari pidato marah. Pesan singkatnya, udah cukup. Orang biasanya udah siap kalau dilewatin batas bakal ada ribut. Mereka santai karena mikir, ujung-ujungnya balik lagi. Tapi pas kamu beneran stop, nggak chat, nggak check-in, nggak post kode, dan malah hidup kamu kelihatan makin penuh, makin happy, makin unbothered. Di situ mereka ke-trigger. Bukan karena kamu balas dendam, tapi karena curiosity. Kok effortnya hilang total? Yang hilang sebenarnya bukan perasaan kamu, tapi usaha kamu. Dia tahu kamu care, tahu kamu konsisten, tahu kamu invest emosi. Tapi pas effort kamu cabut, barulah dia ngerasain hampa. Hidup tanpa support, tanpa validasi, tanpa atensi dari kamu. Kalau dia beneran peduli, diam itu bakal nancep lama di kepalanya. Karena yang dia hadapin sekarang bukan orang needy, tapi orang yang udah selesai perform. Dan disinilah real strength muncul. Bukan karena kamu teriak-teriak, bukan karena kamu maksa dimengerti, tapi justru karena kamu nggak ngapa-ngapain. Kamu pergi tanpa keributan, tanpa pengumuman. No chat, no call, no update. Itu yang bikin dia kepikiran 24/7. Banyak orang nganggep lepasin harus pakai ribut, konfrontasi, klarifikasi. Padahal kekuatan sebenarnya justru ada di diam. Strength yang asli tuh bisa cabut dengan tenang. Tanpa perlu dia sadar betapa dalamnya dulu kamu ngejagain. Diam kamu udah bilang semuanya. Confidence sejati, ketika kamu tahu kamu bebas, bahkan tanpa perlu dia ngerti kalau dia udah kehilangan kamu. Nah lanjut ya. Cabut total, bukan cuma diam, tapi pergi beneran. Ingat ya, ada bedanya antara diam sama pergi. Diam doang tuh receh, gampang banget kebaca. Tapi cabut total, itu yang bikin orang kebakaran jembut jenggot guys. Kamu tarik balik energi, fokus lagi ke diri sendiri. Hidup kamu jalan tanpa jeda. Itu bukan drama, bukan code, bukan pura-pura. Itu keputusan. Titik. Dan efeknya nggak langsung, nggak hari ini, nggak minggu depan. Tapi pelan-pelan, pas dia lihat feed kamu, lihat kamu makin adem, makin penuh, makin happy tanpa dia, di situ baru kerasa, anjir, gue beneran kehilangan. Yang hilang bukan cuman orang yang care, tapi rasa aman, kelembutan, sama rumah emosional yang dulu kamu kasih. Bedanya, kali ini nggak ada pintu setengah kebuka, nggak ada goodbye dramatis buat dia replay. Yang ada cuma diam, dan diam itu nusuk lebih tajam daripada kata-kata. Tapi catat, power bukan sekadar diam. Kalau diam tapi masih kepikiran dia, masih stalking, masih nunggu notif, itu sama aja kamu masih stay. Energi kamu masih nyambung, dan dia bisa merasa, itu nggak bikin dia kangen, malah makin ngerasa aman. Yang bikin shift gede itu pas kamu beneran gone, stop mikirin, stop ngecek, stop ngepost hidup buat orang yang nggak pernah show up. Nah, di titik itu power balik. Hidup kamu nggak lagi muter di dia. Damai, joy, glow kamu keluar lagi. Flow balik ngalir, fokus ke diri kamu. Kesehatan, passion, circle, tujuan baru. Dan yang ironis, justru pas kamu udah ngalir lagi, udah beneran lepas, biasanya itu momen dia paling ngerasa kehilangan. Karena kamu nggak cuma diam, kamu beneran pergi. Nah, lanjut ya. Power sebenarnya ada di langkah kamu. Begitu kamu stop naruh dia di pusat hidup, hidup kamu balik ngalir lagi. Kamu nggak lagi nyuapin atensi ke api receh yang dia kasih, nggak kirim kode, nggak standby jadi rumah emosional dia. Kamu cabut total, bukan cuma fisik, tapi mental,
emosional, sama energi. Dan di situ mulai kerasa bedanya. Kamu naik, dia malah kosong. Nah, kosong itu yang bikin dia panik. Karena kali ini kamu bukan sekadar diem, tapi udah bener-bener lepas. Kamu nggak lagi main project fixing, nggak bikin alasan, nggak ngarep perubahan. Kamu cabut tanpa ribut, tanpa drama, tapi efeknya lebih keras daripada kamu teriak-teriak. Ironisnya, justru pas kamu udah nggak peduli, biasanya malah dia yang mulai kepikiran ngehubungin. Telat guys, kamu udah jalan. Dan di situ power kamu makin kebuka. Karena pesan paling nendang itu bukan kata-kata, tapi aksi. Kamu milih diri kamu sendiri. Kamu reclaim waktu, energi, standar. Kamu tunjukin tanpa ngomong, gue nggak makan remah-remah lagi. Semua yang dulu dia anggap enteng, sekarang hilang, dan dia nggak punya akses balik. Itu yang bikin otaknya kebakar. Game lama selesai, skrip lama kamu bakar. Kamu nggak lagi duduk di ruang tunggu nunggu giliran. Nunggu itu pasif, bikin kamu nge-abandon diri sendiri, sementara dia enak-enakan karena tahu kamu masih ada. Tapi pas kamu jalan, itu beda cerita. Jalan itu aktif. Jalan itu kamu ambil power balik. Jalan itu titik balik sebenarnya. Dari stuck, jadi naik level. Oke, terakhir, dan gak kalah penting. Jalan ke depan, karena kamu berharga. Jalan itu bukan soal balas dendam, bukan juga biar dia sakit hati. Jalan itu keputusan. Kamu reclaim waktu, energi, pikiran, bukan karena benci, tapi karena respect ke diri sendiri. Itu switch di kepala kamu yang bilang, udah, gue nggak butuh ending dari dia. Gue bikin cerita baru buat gue sendiri. Dan boom, semua dinamika langsung berubah. Power emosional yang dulu dia genggam, rasa nyaman, karena tahu kamu masih nungguin, lenyap. Kerennya, kamu nggak perlu ngumumin. Nggak ada teks pamit panjang, nggak ada closing statement. Diam kamu udah beda rasanya. Bukan lagi diam penuh luka, tapi diam yang adem. Diam yang nunjukin kamu hadir di hidup kamu sendiri. Itu yang bikin dia makin kepikiran. Dia replay momen, stok sosmed kamu, heran. Kok dia nggak reaktif lagi? Kok dia kelihatan cuek tapi makin glowing? Dan yang bikin dia makin hancur, damai itu udah bukan miliknya lagi. Karena begini, tiap drama setengah hati yang dulu dia mainin jadi nggak ada artinya. Show-nya mati, soalnya audiensnya, yaitu kamu, udah cabut. Kamu tarik semua investasi emosional, kamu balikin ke diri sendiri. Tiba-tiba dia berdiri sendirian di panggung yang dulu rame karena kamu ada. Dan justru di situ dia baru sadar apa yang benar-benar hilang. Bukan cuma kamu sebagai pasangan, tapi versi dirinya yang dulu divalidasi sama cinta kamu. Ego boost, safety net emosional, semuanya gone. Kamu nggak lagi stay di ruang tunggu yang bikin sakit hati dibungkus harapan. Kamu pilih growth, healing, expand. Kamu pilih diri kamu sendiri. Itu bikin bagian dalam diri kamu jadi untouchable. Intinya, kamu jalan bukan buat cari reaksi. Kamu jalan karena damai jauh lebih mahal daripada remah-remah perhatian. Kamu jalan karena kamu pantas dapat timbal balik nyata, bukan ilusi. Kamu jalan karena nungguin, dia nggak pernah bikin dia berubah. Tapi jalan selalu ngerubah kamu. Jadi kalau sekarang kamu lagi di persimpangan antara nungguin atau jalan, pilih pintu yang bawa kamu balik ke diri sendiri. Karena begitu kamu stop nunggu, di detik itu juga, dia baru beneran ngerasa kehilangan. Oke teman-teman, segitu aja dulu ya buat hari ini. Sehat selalu, semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa nih mantranya. Hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.